Kalau IT bisa masuk, maka transparansi akan lebih cepat didorong. Siapa yang akan bisa mempercepat ini? Nomor satu, karena budaya di Indonesia itu budaya paternalnya masih kuat, maka pemimpin itu perlu kita pilih yang punya visi dan punya kepedulian terhadap transparansi tadi. Ya. Transparansi melahirkan kepastian. Kepastian akan membuat kita semua pengusaha bisa berhitung, kemudian bisa memberi deliverable yang lebih jelas bagi siapapun. Ya, itu. Ya. Jadi kita sepakat, kalau perlu dibuat forum, bikin kita tanda tangan sama-sama. Kemudian Pak Baruza, adakah link investor? Nah ini mana nih Pak Uza tadi? Oke, nanti dijawab nanti karena orangnya nggak ada. Pak Ali, marketingnya bisa jalan, tapi perawatan kurang bagus. Apa saran terkait service management? Oh gini Pak, saya kebetulan tadi saya tidak tahu moderator mengenalkan bagaimana, tapi kebetulan Muhammadiyah ini punya perusahaan construction, developer, dan realty management. Namanya PT Mentari Primaniaga, saya ada di sana. Gitu. Nah kita ini care ke semacam itu Pak. Gitu. Tadi ada nyinggung properti syariah ya, ini saya sedikit singgung di sini. Mungkin ini yang membedakan Anda diskusi di sini atau di tempat lain. Ya. Jadi begini, ada banyak pendapat mengenai istilah syariah dalam properti gitu ya. Tapi dalam beberapa diskusi sering saya ajak ngobrol teman-teman. Jadi banyak mengatakan properti syariah itu ketika Anda menjual, gitu, Anda jauh dari aspek riba, gitu, ya, terjauhkan dari aspek riba, gitu, tidak menggunakan bunga dan seterusnya, gitu. Akadnya diatur. Nah, yang sering kita mesti cermati adalah properti itu kan tidak hanya barangnya langsung ada terus dijual, tapi kan ada sebabnya, ada asbabun nuzul. Sebab lahirnya properti kok jadi milik kita terus kita mau jual itu bagaimana? Ya. Land acquisition-nya. Dulu ketika ngambil tanah itu halal enggak gitu. Dulu ketika ngerembuk tanah itu gitu, tanah itu posisinya seperti apa? Anda lakukan apa untuk membuat HGB-nya keluar gitu, IMB-nya jadi keluar gitu. Proses itu ya harus kemudian terkait terus-menerus sampai menjadi rumah, dan rumah ini kemudian dibeli oleh dan digunakan oleh orang. Nah, Pak, kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, semua developer melakukan ini, maka Muhammadiyah meyakini bahwa rahmat itu akan datang. Kalau bahasa umumnya keberkahan itu akan datang. Ya, jadi kalau kita ngambil tanah, itu tanah milik orang, kita paksa kita ambil, kita bawa ke manapun agar itu menjadi milik kita. Kemudian karena keuntungannya menarik, kita format dan kita kemas dengan semua, kita iklankan karena kita punya uang banyak gitu, kita beli banyak media, jadi orang taunya itu begini-begini, kita klaim sudah laku sekian ribu, sekian puluh ribu, padahal tanah itu mungkin belum clear, izin belum ada, atau bahkan milik orang Anda rampas, maka yakin saja itu kalau di Muhammadiyah, di kalangan teman-teman, maka tidak ada keberkahan di situ. Ini tidak dalam konteks saya bicara agama. Karena ini spiritual ya, spiritual itu beyond Anda agamanya apa gitu. Muhammadiyah tidak membedakan itu gitu, tapi membawa nilai spiritual. Sehingga kita mendorong teman-teman ayo ke sana, termasuk birokrasi, kembali ke Pak Ferry. Ayo Bapak-bapak birokrat, kita pastikan bahwa 30 juta unit rumah yang harus ada ketika bonus demografi ini berjalan tahun 2025, pastikan semua dalam koridor ini. Kalau ini yang terjadi, maka yang disebut konsep peradaban itu akan muncul. Apapun yang dilakukan rakyat di situ itu pasti akan membawa kebaikan. Tidak hanya bagi si pemilik rumah, tidak hanya bagi pemilik developer, tapi juga bangsa. Itu Muhammadiyah. Jadi kegelisahan tadi masalah perizinan atau apa semua itu, kalau semua bisa bersama-sama begini ya bisa. Tadi ada yang menyampaikan, saya catat di sini Pak Denny ya, Pak Denny betul ya. Pak Denny menyampaikan Muhammadiyah bisa enggak melakukan itu. Itu yang dilakukan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kemudian mengeluarkan surat izin IMB apa ya bukan kewenangannya. Tapi menyampaikan kepada mereka yang berkepentingan, mereka yang berwenang bahwa ingat ya bahwa tanah ini bukan milik kita. Tanah ini milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita maksimalkan agar manfaatnya tidak hanya kita yang merasakan tapi lebih banyak orang yang merasakan. So that's the message of Muhammadiyah coming in di property business. Ya, makanya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar
bahwa PP Muhammadiyah sekian tahun yang lalu mengajukan judicial review untuk komersialisasi air bawah tanah, misalnya, air tanah. Ya. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review itu, sehingga pengelolaan air itu kembali ke Undang-Undang Sumber Daya Air yang lama. Yang itu mungkin tidak sempurna, tapi itu lebih menjaga bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada dalamnya betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat rakyat. Nah, dalam konteks itulah Muhammadiyah hadir. Ya. Lebih dari itu yang sangat teknis, ya usahakan Bapak memilih kader Muhammadiyah jadi pemimpin, Pak. Moga-moga begitu. Nanti kita kawal sama-sama Mas Sandi ya. Kawal itu artinya ya kita puji kalau bagus, ya kalau kurang bagus ya kita ajak duduk sama-sama, kita ingatkan. Ekonomi lesu, tapi bagaimana menghadapi investor China yang masuk dengan konsep-konsep ini? Meikarta membawa infrastruktur pembangunan dari sana. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bertanya, kita semua bertanya kepada Muhammadiyah, maka jawabannya adalah Muhammadiyah dalam posisi untuk memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi lebih banyak orang. Muhammadiyah itu, Pak, sekarang begini, Muhammadiyah itu mulai beberapa muktamar terakhir. Muktamar itu acara terbesar Muhammadiyah, musyawarah terbesar Muhammadiyah. Setiap 5 tahun, di samping memilih pengurus baru, juga mengkaji program yang lama dan membuat program-program baru untuk 5 tahun ke depan. Program itu tidak hanya bicara untuk kemanfaatan Muhammadiyah. Program itu bicara untuk kemanfaatan bangsa, Pak. Ya. Kalau Muhammadiyah hanya dikotakkan hanya Islam non-Islam, Bapak boleh main ke beberapa amal usaha kita. Amal usaha itu lembaga usaha Muhammadiyah di Indonesia Timur di sana. Itu 70% ya, murid mahasiswa yang sekolah di Muhammadiyah itu non-Muslim, Pak. Di beberapa sekolah Muhammadiyah itu kalau memang muridnya ada yang non-Muslim, itu ya ada guru yang mengajarkan bahasa itu di sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau urusan ini Muhammadiyah sudah selesai lama. Muhammadiyah itu meneguhkan kembali muktamar terakhir kemarin bahwa negara ini darul ahdi wa syahadah. Negara yang dibentuk berdasarkan kesaksian dan kesepakatan kita. Bahwa negeri ini tidak dimiliki hanya oleh satu orang, satu kelompok. Nah, dalam konteks itu maka kemanfaatannya pun harus juga bisa dirasakan oleh lebih banyak kelompok. Terkait dengan itu maka Muhammadiyah juga tidak bisa diam kalau lahan ini hanya dikuasai oleh satu kelompok. Jadi ini logikanya. Oleh karena itu saya mensyukuri bahwa ada diskusi ini di sini. Jadi kita bisa saling membantu, memperkuat, saling ya. Bahasanya saling, Pak, keywordnya itu. Saya sangat menghargai, kita semua saling menghargai agar yuk tanah negeri yang begitu makmur ini ya, yang kalau dulu Kus Plus mengatakan ditanam tongkat tumbuh air susu ya, nah, itu mari kita jaga bersama-sama untuk sebesar-besarnya kemakmuran kita. Cara menjaganya bagaimana? Cara menjaganya ya ikuti rulesnya. Rules itu kan dibangun oleh kesaksian dan kesepakatan para pemimpin di masing-masing level dan kewenangannya. Di perusahaan properti yang kami sedang lakoni, Pak, ini izin sudah keluar semua, ada ruko di Bogor, ada perumahan di Jogja, ada tanah di Sentul, di mana-mana perusahaan yang saya. Ini ketika sudah keluar izin semua itu, masih ada 1-2 belum beres, itu komisaris mengatakan nggak boleh promosi. Wah, tapi peluangnya bagaimana, Pak? Ini mumpung ada begini. Oh, peluang itu bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung itu keberkahan. Kalau kita langgar itu Allah dengan tangannya itu akan bisa membuat barang ini nggak jalan. Nggak jalan itu mungkin bukan fisiknya tidak dibangun, tapi kemanfaatannya tidak ada. Nah, yang lebih membuat berhati-hati teman-teman di Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas itu karena SPI-nya, internal auditnya itu kan bukan sesama kita, Pak, gitu. Tapi yang di kanan kiri ini kan repot, Pak. Jadi ada kalau di Islam, Pak, Bu, ada keyakinan bahwa kita ini selalu diawasi oleh malaikat, dicatat amal baik kita, dicatat amal. Nah, ini reportnya langsung ke sana, Pak. Sisi spiritual inilah yang membuat ya, insya Allah ya, sejak 108 tahun yang lalu Muhammadiyah mendirikan sekolah kecil zaman Kiai Dahlan ini. Kiai Sujak membuat klinik pengobatan kecil.
Sekarang ini berkembang menjadi ribuan bahkan puluhan ribu amal usaha seluruh Indonesia. Dan mereka tidak pernah mengatakan ayo bikin FS-nya dulu gitu. Zaman dulu ya enggak ada. Semua bicara keberkahan. Nah, ini kemudian mengait kemudian nanti kepada bagaimana menjaga service management. Pak, ketika Bapak lakukan itu dengan tulus sesuai regulasi, Bapak sungguh-sungguh di situ gitu. Maka Bapak akan keluar inner inner sense Bapak akan memunculkan service yang maksimal di sana. Tapi karena ini Muhammadiyah, ini organisasi berkemajuan, organisasi yang selalu bicara perubahan positif dan sebagainya, selalu memperluas ruang pembelajaran, maka kita di Muhammadiyah sangat terbuka terhadap ilmu-ilmu baru, ilmu tentang quality service, ilmu tentang itu kan di sini berlaku dan sangat kita junjung tinggi. Gitu. Ya, sudah menjadi adat gitu ya, menjadi kebiasaan. Siapapun yang duduk di sini, kalau memang tadi diminta mewakili, ya pasti akan mengatakan selamat datang Bapak Ibu di sini. Karena itu part of culture, Pak. Tidak perlu misalnya Muhammadiyah mengatakan kita membuat perusahaan namanya Menteng Darussalam, gitu. Ya. Tetapi kemudian tanah itu entah diambil dengan cara bersengketa seperti apa, itu sangat jauh gitu dari logika itu. Apakah sudah sempurna berjalan begitu Pak Syofi? Ya, kita saling mengingatkan. Ya, di beberapa diskusi ketika kami sampaikan begini, mereka mengatakan pasti Muhammadiyah akan kalah dalam land acquisition Pak. Karena yang lain akan lebih berani mengambil langkah begini, begitu dan seterusnya. Saya katakan enggak. Someday benefit itu tidak dalam bentuk kalah menang mendapatkan land. Tapi kualitas yang didapatkan di situ. Bapak Ibu sekalian, Bapak boleh cek di DKI Jakarta, ya. Nanti cek juga di teman-teman HIPMI yang berbisnis di Jakarta. Tidak ada tanah di segitiga emas seluas 3.000, 5.000, dan 10.000 meter yang jual belinya itu seakan-akan tanah kosong tinggal kita beli semuanya clear, enggak ada. Semuanya butuh perjuangan untuk bahkan tidak membeli tanah, tapi mendirikan commercial entity di atas itu butuh perjuangan. Nah, hal-hal semacam ini memang di Muhammadiyah itu menjadi concern untuk bagaimana caranya kita harus sedekat apapun dengan spiritual tadi. Mudah Pak Sogi? Ya tentu tidak mudah. Tapi keyakinan yang membuat itu bisa. Bismillah bisa. Gitu. Dan nanti Bapak akan tahu dalam perjalanan ke depan, kita tidak membedakan siapa partner kita Pak. Jadi kalau ada yang bertanya ini datang dari mana, ya nggak ada masalah. Ya, di depan tadi saya sudah sampaikan ke Pak Edward beberapa kali dalam sebulan ini kawan-kawan Sinar Mas juga ngobrol di sini. Gitu ya. Bahwa mungkin belum ketemu skema kerjasamanya apa itu urusan teknis saja, tapi kita untuk tamu monggo. Gitu. Pak Denny, jadi begini, teknisnya begini. Kalau di Muhammadiyah sekarang selain majelis ya, majelis ekonomi, kita punya komunitas namanya Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Jaringan ini ya, membangun link antara pengusaha-pengusaha Muhammadiyah dari yang jualan yang mungkin buat teman-teman tidak terlalu bermakna. Jualan pisang goreng, jualan jilbab, jualan apa. Tapi buat kami ini luar biasa keberkahannya. Sampai yang paling besar, eksportir ikan laut, eksportir apa yang sampai triliunan. Itu ada dalam Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah di situ kita membangun logika bahwa kalau kita punya bisnis, kalau bisa suppliernya ya teman-teman ini. Kita saling support, bahwa kualitasnya kurang, ya kita ingatkan teman-teman untuk menaikkan kualitas. Itu tantangannya. Nah sekarang jaringan ini diperluas lagi. Kita tidak hanya bicara bahwa kalau Anda bukan Muhammadiyah, Anda nggak boleh dengan kita, nggak ada. Ya, kita bisa berbisnis dengan siapapun, selama kita ikuti etiknya. Kalau etiknya itu, kita jalan sama-sama. Ya, tadi konsep syariah misalnya, untuk Bapak mungkin bisa lihat nanti di data perbankan, bahwa tidak semua pengambil kredit syariah itu adalah orang muslim Pak. Artinya memang ada sisi positif dari situ, bahwa sistem perbankan syariah belum sempurna ya kemudian mari kita sempurnakan. Jadi Pak Denny, apakah Muhammadiyah bisa mengakomodasi pelaku bisnis untuk dapat masuk ke proyek-proyek itu? Selama memang ada ruang untuk itu kita bisa. Sayangnya saya tidak terinformasi cukup mengenai yang disebut Pak Denny dengan reklamasi maupun Meikarta. Artinya yang akan membuat reklamasi tidak datang ke sini dulu bukan dengan Muhammadiyah, Meikarta juga tidak datang ke sini bukan dengan Muhammadiyah gitu. Tapi kalaupun mereka datang ke sini kita akan sambut baik dan kita akan diskusikan. Oke.
di format yang mana sebaiknya Anda melakukan apa, agar kemanfaatannya bisa dilakukan dan dinikmati oleh lebih luas masyarakat di seluruh Indonesia. Jangan lupa DKI ini menjadi prototipe bagi Indonesia. Kalau Anda punya big project, punya mega project, Anda ambil semua media mainstream, TV-TV besar, Anda ambil semua online, ya, kemudian Anda siarkan itu, maka sadar atau tidak ini dilihat, dibaca oleh seluruh orang di Indonesia. Dan itu menjadi pola, itu menjadi semacam reference. Suka atau tidak, formal atau tidak. Nah, lewat Rumah Muhammadiyah ini saya ingin mengingatkan kita semua, doa saya, doa kita semua, teman-teman yang hadir suatu hari bisa membuat banyak-banyak kawasan yang bisa membangun peradaban, ya. Dan itu berangkat dari sini, tapi tolong pegang nilainya bahwa itu memberi manfaat lebih besar. Ya, lebih besar dan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk bangsa.